Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis yang ke-73 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tema global tentang mewaspadakan dari akhlak-akhlak yang tercela. Jenis yang kita kaji kali ini adalah supaya orang sibuk membenahi dirinya, bukan banyak ngoreksi pada orang lain. Wan Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntunglah liman untuk orang yang syaghalahu menyibukkan pada dirinya aibuhu aibnya an uyu bin nasi, bukan untuk aib-aibnya manusia. Akhrajahu mengeluarkan hadis ini Al-Bazzar bisnadin hasan, dengan sanad yang hasan, yang baik. Makna tuba secara umum diterjemahkan dengan beruntunglah. Makna yang lain dari tuba, dia adalah nama sebuah pohon yang ada di surga, yang buahnya besar-besar. Lapisan pembungkus buah sangat luas, yang dari situ dijadikan baju penduduk surga. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, makna tuba apakah menggunakan makna umum beruntunglah atau nama sebuah pohon, yang jelas semuanya adalah keberuntungan. Dan ketika orang berada di surga, mereka mendapatkan apa yang menjadi selera. Ujung-ujungnya kita digiring untuk mencermati apa yang ada di dalam bimbingan hadis ini, sehingga bisa menjadi orang yang baik, sehingga kelak berhak untuk dijadikan oleh Allah Ta'ala pewaris surganya. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, bahwa makhluk, diantaranya kita manusia, dicipta punya kebaikan dan dicipta punya keburukan. Itu pelajaran yang pertama, bahwasanya makhluk termasuk kita manusia dicipta punya kebaikan dan punya keburukan.
Sebagaimana Allah menandaskan tertulis di surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah. Pekerjaan Allah itu suci, zat Allah itu suci, nama sifat Allah itu suci, gak ada kedzalimannya. Di antaranya apa yang Allah cipta dari kerjanya itu selalu mengandung kebaikan. Maha suci Allah yang mencipta makhluk semuanya berjodoh dari diri kamu, dari tumbuh-tumbuhan dan dari apa yang kamu tidak tahu. Itu tadi pelajaran pertama berdasarkan dalil yang ada. Bahasanya makhluk dicipta punya kebaikan, punya keburukan. Penunjuk yang lain dalilnya termasuk ketika orang masuk di bahtera rumah tangga. Di sana ada bimbingan doa. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jubilat alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa min syarri ma jubilat alaih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan yang dia dicipta dengannya. Ya Allah, lindungi saya dari kejelekannya, kejelekan apa yang ada padanya, kejelekan di mana dia dicipta di atasnya. Artinya dari situ memberikan petunjuk kepada kita, memang makhluk dicipta secara berjodoh, di antaranya ada potensi kebaikan-kebaikan dan juga ada potensi keburukan, ibarat nafas menghirup menghembus. Ketika itu difungsikan dengan tepat, itu nanti serasi. Lalu nomor 2, fungsi, faidah, hikmah adanya pada diri manusia dicipta punya kebaikan, punya keburukan. Apa itu fungsinya? Apa itu faidahnya? Apa itu kegunaannya? Dicipta punya kebaikan-kebaikan, dicipta juga punya keburukan-keburukan. Tentunya hikmahnya banyak. Kayak bernafas saja, menghirup, menghembus, apa hikmahnya? Jadi normal kehidupan. Ada kanan, ada kiri. Ya, sebuah kemestian. Ada timur, ada barat. Magnet pun juga memiliki kutub yang berbeda. Akhirnya nanti akan berfungsi. Berarti kalau begitu, kalau kita tanya apa fungsinya, hikmah faedahnya terlalu luas. Mampukah kita menyusun hikmahnya apa saja? Nah, kita tidak tahu. Dari sekian banyak potensi hikmah-hikmah yang amat sangat banyak adalah bahwa kebaikan itu sebagai tujuan. Kejelekan difungsikan sebagai pendorong supaya lebih semangat untuk menggapai kebaikan. Itu diantara hikmahnya. Kita ulang, kebaikan itu dijadikan tujuan. Sementara kejelekan dijadikan pendorong supaya lebih cepat, lebih semangat untuk menggapai kepada kebaikan. Sebagai tamsil yang terlalu sering kita sampaikan, yang namanya orang menjadi peserta lomba itu pengen menang. Dan memang dari kita semua itu adalah berlomba. Yang diperintahkan fastabiqu khairat, lombalah pada kebaikan. Asabiku ila maghfiratim mirabbikum wa jannah, bergegaslah menyambut kepada ampunan Allah dan surganya. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang seperti itu silahkan berlomba. Memang kebaikan itu untuk dikejar, diraih, dicari. Orang berlomba dan ketika lomba ingin jadi pemenang. Misalnya
lomba renang, supaya betul-betul bekerja keras ketika berenang. Ketika sudah sampai di tengah-tengah kolam, dilepasi buaya lapar. Gimana sih perenang? Tentunya tidak mau, kejar oleh buaya, lari secepat mungkin supaya tidak kena bahaya yang ada di belakangnya. Jadi kalau begitu, kebaikan itu menjadi perjuangan, orang berlomba bekerja keras untuk bisa meraihnya, sementara keburukan itu sebagai pendorong supaya segera lari dengan cepat dari keburukan untuk meraih keselamatan, kebaikan. Orang ketika diberitahu indahnya surga, semangat mencari. Ketika diberitahu ngerinya neraka, semangat untuk lari dari neraka. Itulah fungsinya Allah mencipta manusia, ada kebaikan, ada keburukan. Maka dengan bahasa seperti itu berarti sangat luas, nanti berbagai macam hal, nanti alur pemikirannya bisa dibawa kepada pemahaman yang sama. Berikutnya pelajaran ketiga, hakikat tugas yang diemban oleh setiap orang. Hakikat tugas yang diemban oleh setiap orang, yaitu pribadi per pribadi. Tugas yang diemban oleh setiap orang itu adalah pribadi per pribadi. Itu pelajaran nomor 3. Hakikat yang diemban oleh setiap orang itu adalah pribadi per pribadi. Artinya apa? Artinya setiap orang supaya ngurus dirinya sendiri. Setiap orang supaya ngurus dirinya sendiri. Kenapa kok begitu? Allah menyebutkan la tukallafu illa nafsak. Kamu tidak ditugasi kecuali ngurus dirimu. Kamu tidak ditugasi kecuali ngurus kepada dirimu. Makanya ketika orang itu punya badan, ya badannya sendiri. Punya mata, ya matanya sendiri. Ketika makan, ya pakai mulutnya sendiri. Hidup punya nyawa, ya nyawanya sendiri. Nanti ketika mati juga nyawanya sendiri. Dan nanti ketika dihisab, dia pun juga akan menghadap sendiri. Kullun ya'ti farda. Masing-masing orang akan datang sendiri-sendiri. Bahkan ketika meniti jembatan di atas jahanam, masing-masing ngomong nafsi, nafsi, gimana saya, gimana saya, gimana saya. Itu hakikat tugas yang diemban oleh setiap orang, yaitu ngurus diri sendiri. Berikutnya masuk pada pelajaran yang keempat. Apa fungsinya kita berinteraksi? Apa fungsinya seseorang bersosial? Apa fungsinya setiap diri ketika hidup itu butuh serawung, bergaul dengan yang lain? Jawabnya untuk ta'awun dan untuk membesarkan pahala. Minimal ada 2 fungsi. Manusia dicipta makhluk sosial, berinteraksi, serawung, bergaul. Yang satu berhubungan dengan yang lain, yaitu untuk ta'awun dan untuk membesarkan pahala, untuk tolong menolong, supaya apa yang diemban bisa terpikul dan digunakan untuk membesarkan pahala. Memang diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, supaya kamu saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong di dalam dosa dan permusuhan. Sehingga dengan saling tolong seperti itu nanti pahala akan semakin besar. Karena Allah akan menolong hambanya selagi hamba mau nulung pada saudaranya. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah yang berada di atas arsy, istiwa di atas arsy, tinggi naik di atas arsy, nanti akan
menyayangi kepada kamu ketika berinteraksi itu dengan cara menawarkan pada orang lain apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa ku berikan. Mengadu itu kepada Allah, ya Allah saya butuh ini itu. Sementara ketika engkau memberi, engkau perintahkan supaya nolong pada orang lain, engkau akan menolong. Supaya menyayangi pada makhlukmu, engkau akan menyayangi. Itu yang pertama kali diperbuat. Ketika bergaul, kita serawung, kita lihat A apa butuhnya, B apa butuhnya, C apa butuhnya, apa yang bisa aku bantukan, apa yang bisa aku sumbangkan. Nabi Musa dikejar-kejar mau dibunuh, bukan teriak-teriak minta tolong, bukan, tetapi dia menolong kepada orang lain. Ketika selesai menolong, dia minta kepada Allah, maka Allah akan menolong pada hambanya yang mau nolong pada saudaranya. Akhirnya tertolonglah. Terjadi mitra, kerjasama, ta'awun, al-birri wat taqwa. Termasuk fungsi berinteraksi nanti bisa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar. Dan orang yang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar nanti akan dapat pahala sejumlah yang mengikuti. Ada dan orang ke masjid berpahala, ngajak orang lain ayu, kemudian mau, dia dapat pahala double. Yang diajak 100 orang, ya dia dapat pahala 100 orang. Yang diajak 1000 orang, ya dia dapat pahala tambah 1000 orang. Kan itu fungsinya untuk membesarkan pahala. Ketika manusia itu berinteraksi, makanya mulailah dengan memberi jasa pada orang lain. Nanti Allah akan menolong, membantu dengan jumlah yang berlipat-lipat. Berikutnya pelajaran yang kelima, berkaitan masalah urusan aib, maka supaya orang memulai membenahi aibnya, bukan cari-cari salahnya orang lain. Pelajaran yang kelima, berkaitan masalah aib, supaya orang memulai membereskan aib-aibnya sendiri, bukan mencari-cari pada orang lain. Makanya di situ butuh muhasabah, butuh koreksi diri. Kalau ada petaka, kembalilah apa ya dosaku yang menjadi saham terjadinya petaka. Bukan kamu, bukan. Tapi langsung berpikir, apa ya sahamku, potensiku, sumbangsihku, kecerobohan dosaku sehingga menjadi sebab terjadinya petaka. Ya koreksi dirinya, tidak usah nuduh pada orang lain. Oh ternyata saya punya dosa ini, saya punya dosa itu mengundang petaka, maka saya tobat, saya istighfar. Semoga orang lain yang juga punya saham, mereka juga tobat, saya juga istighfar. Ketika jelas tahu ada kesalahan, dikatakan tobatlah, berbenahlah, dan sebagainya. Ketika sudah bisa berbenah dan mengingatkan pada orang lain, maka nanti akan menjadi penyelesaian dan punya jasa-jasa dengan menggiring orang lain kepada kebaikan. Maka hadis yang ada sangat jelas, beruntunglah kepada orang yang sibuk untuk membenahi aib-aibnya, bukan sibuk untuk mencari-cari, menyalah-nyalahkan pada aibnya orang lain. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.